jauh sebelum ingatan manusia mampu mencatat waktu. Ketika para dewa baru saja selesai merentangkan daratan dan lautan, Pulau Jawa terlahir dengan sebuah kekurangan. Daratan yang subur itu, yang membentang laksana permadani hijau di atas samudra biru, ternyata miring. Ia condong berat ke arah selatan, seolah-olah setiap saat bisa tergelincir dan ditelan oleh ombak yang tak pernah lelah. Di Kahyangan, singgasana para dewa, awan-awan terasa berat oleh kecemasan. Mereka memandang ke bawah, menyaksikan ciptaan mereka yang terancam, dan tahu bahwa takdir sebuah pulau beserta seluruh isinya berada di ujung tanduk. Jika keseimbangan ini tidak segera dipulihkan, kehidupan yang baru bersemi di atasnya akan lenyap tanpa sisa. Maka, sebuah sidang agung pun digelar. Dipimpin oleh Batara Guru, sang penguasa tertinggi yang kebijaksanaannya melampaui bintang-bintang, para dewa berkumpul untuk mencari jalan keluar. Setelah perdebatan panjang dan perenungan yang mendalam, sebuah kesimpulan pun tercapai. Untuk menegakkan kembali Pulau Jawa, sebuah pasak kosmik harus ditancapkan tepat di jantungnya. Pasak itu bukanlah benda sembarangan, melainkan sebuah gunung perkasa yang berdiri dengan angkuh di tengah laut selatan, bernama Gunung Jamurdipa. Dengan memindahkannya ke pusat daratan, para dewa yakin pulau itu akan kembali kokoh dan harmoni alam semesta akan terjaga. Titah ilahi pun turun, sebuah misi suci untuk menyelamatkan sebuah dunia dari kehancuran. Namun, di bawah langit fana, di lokasi yang telah ditunjuk oleh para dewa, tersembunyi sebuah kehidupan yang berdenyut dengan kekuatan yang berbeda. Di tengah belantara yang rimbun, di mana sinar matahari hanya mampu menyelinap malu-malu di antara dedaunan, berdiri sebuah padepokan sederhana. Di sanalah tinggal dua orang empu bersaudara, Empu Rama dan Empu Pamadi. Nama mereka telah lama menjadi legenda di kalangan manusia. Mereka bukan sekadar pandai besi yang menempa logam. Tangan mereka adalah perpanjangan dari jiwa mereka, mampu melunakkan baja yang paling keras, sekalipun hanya dengan sentuhan dan doa. Palu yang mereka ayunkan tidak hanya membentuk besi, tetapi juga menanamkan ruh ke dalamnya. Di dalam diri mereka mengalir ilmu linuwih dan kesaktian yang didapat dari laku prihatin dan tapa brata selama puluhan tahun. Saat itu, keduanya tengah kusyuk dalam sebuah pekerjaan yang paling agung. Di atas perapian yang apinya menyala abadi, sebilah keris pusaka sedang dalam proses penciptaan. Bagi mereka dan bagi seluruh peradaban di tanah Jawa, keris bukanlah sekadar senjata untuk melukai. Ia adalah wujud fisik dari doa, jembatan antara manusia dengan Sang Pencipta. Setiap lekuknya adalah ajaran tentang kerendahan hati. Setiap pamornya adalah simbol pengendalian diri, dan keseluruhannya adalah penunjuk jalan menuju kesempurnaan hidup, sebuah konsep yang dikenal sebagai Sangkan Paraning Dumadi. Setiap percikan api yang melompat dari perapian adalah bagian dari ritual suci, dan setiap denting palu yang menggema di keheningan hutan adalah gema dari meditasi mereka yang paling dalam. Mereka mencurahkan seluruh jiwa dan raga karena mereka tahu keris yang sedang mereka tempa ini ditakdirkan untuk menjadi penjaga tatanan, pembawa kedamaian, bukan sekadar benda mati. Mereka meyakini dengan sepenuh hati jika proses ini terganggu, jika keris ini lahir dalam keadaan cacat, maka malapetaka yang tak kalah dahsyat akan menimpa dunia. Di tengah keheningan dan konsentrasi yang nyaris sempurna itulah, langit di atas padepokan tiba-tiba terbelah oleh seberkas cahaya keemasan. Dua sosok agung turun dari Kahyangan, mendarat tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Mereka adalah Batara Narada dan Dewa Penyarikan, utusan kepercayaan Batara Guru. Udara di sekitar mereka terasa berat oleh wibawa ilahi, membuat angin berhenti berembus dan daun-daun kaku dalam keheningan. Empu Rama dan Empu Pamadi mengangkat kepala mereka. Tatapan mereka yang tajam bertemu dengan tatapan para dewa. Mereka tidak terkejut, seolah telah merasakan kehadiran agung itu jauh sebelum ia menampakkan diri. Batara Narada melangkah maju. Suaranya tenang namun setiap katanya mengandung kekuatan perintah yang tak terbantahkan. Salam bagi kalian para empu yang bijaksana. Kami Batara Narada dan Dewa Penyarikan datang membawa titah suci dari Batara Guru.
Tempat yang kalian diami ini telah dipilih oleh para dewa untuk menjadi pasak bagi Pulau Jawa. Sebuah gunung akan dipindahkan ke sini untuk menyeimbangkan daratan. Oleh karena itu, kami meminta kalian untuk segera menghentikan pekerjaan kalian, berkemas, dan mencari tempat baru. Empu Rama dan Empu Pamadi saling berpandangan dalam diam. Hanya desis api dari perapian yang memecah keheningan yang tegang itu. Setelah beberapa saat, Empu Rama yang lebih tua bangkit berdiri dan menjawab dengan suara yang dalam, penuh hormat, namun juga kokoh laksana batu karang. Ampun, Pukulun Dewa, sembah bakti kami haturkan atas kehadiran Pukulun di gubuk kami yang sederhana ini. Namun, dengan segala hormat, permintaan Pukulun adalah sesuatu yang mustahil untuk kami penuhi saat ini. Kening Dewa penyarikan berkerut. Mustahil, kami datang atas nama seluruh dewa demi keselamatan Pulau Jawa. Kami bahkan bersedia mencarikan kalian tempat yang jauh lebih baik dan lebih mulia. Apakah tugas kalian menempa sebilah besi lebih penting daripada nasib jutaan nyawa yang terancam tenggelam? Bukan begitu maksud kami, Pukulun, sahut Empu Pamadi. Matanya tak pernah lepas dari bilah keris yang membara merah di atas tungku. Tugas kami ini juga demi keselamatan. Keris ini bukan sekadar besi, di dalam pamornya terkandung takdir dan keseimbangan. Jika kami memindahkannya sekarang, di tengah proses penyatuan jiwa dan raga pusaka ini, kekuatannya akan sirna. Ia akan menjadi benda yang membawa kutukan, bukan berkah. Ia akan menjadi sumber bencana, bukan penjaga kedamaian. Kami mohon kebijaksanaan para dewa. Beri kami waktu hingga pekerjaan ini tuntas. Setelah itu, kami bersumpah akan meninggalkan tempat ini dengan sukarela. Namun, para dewa tidak memiliki kemewahan untuk menunggu. Setiap detik yang terbuang, Pulau Jawa semakin miring, semakin dekat dengan jurang samudra. Negosiasi itu pun menemui jalan buntu. Di satu sisi, ada tugas makrokosmik para dewa untuk menyelamatkan dunia. Di sisi lain, ada tugas mikrokosmik kedua empu untuk menyempurnakan sebuah benda sakral. Keduanya sama-sama suci, keduanya sama-sama penting. Kata-kata tak lagi mampu menjembatani jurang di antara dua keyakinan itu. Batara Narada menghela napas panjang, lalu memberi isyarat ke langit. Seketika, dari balik awan, turunlah beratus-ratus prajurit kahyangan, bersenjatakan tombak cahaya dan perisai petir, siap untuk mengusir kedua empu itu dengan kekerasan. Pertempuran pun tak terelakkan. Para dewa mengira ini akan menjadi tugas yang singkat dan mudah, menyingkirkan dua manusia fana, betapapun saktinya mereka, tapi mereka telah meremehkan kekuatan yang lahir dari dedikasi dan laku spiritual yang murni. Empu Rama dan Empu Pamadi bukanlah manusia biasa. Ketika para prajurit dewa menyerbu laksana badai, keduanya bangkit. Tanpa senjata, hanya dengan tangan kosong dan tatapan mata yang menyala-nyala, mereka menghadapi serbuan itu. Setiap pukulan mereka mengandung kekuatan inti bumi, setiap tangkisan mereka secepat kilat. Kesaktian yang mereka kumpulkan dari pertapaan selama puluhan tahun kini meledak keluar laksana bendungan yang jebol. Satu persatu prajurit kahyangan yang perkasa terpental dan jatuh, tak mampu menahan kekuatan mereka. Melihat pasukan mereka kocar-kacir, Batara Narada dan Dewa Penyarikan pun maju. Pertarungan antara dewa dan manusia pun terjadi. Langit bergemuruh dan bumi bergetar. Senjata-senjata ilahi yang mampu membelah gunung dilepaskan, namun semuanya berhasil ditangkis atau dihindari oleh kedua empu dengan gerakan yang luwes dan penuh perhitungan. Pertarungan itu berlangsung sengit, namun pada akhirnya sebuah pemandangan yang tak terduga terjadi. Dengan sebuah gerakan pamungkas yang menyatukan kekuatan batin dan fisik, Empu Rama dan Empu Pamadi berhasil memukul mundur kedua dewa utusan itu. Mereka kalah. Dengan napas yang terengah dan rasa malu yang membakar jiwa, Batara Narada dan Dewa Penyarikan terbang kembali ke kahyangan. Mereka menghadap Batara Guru, melaporkan kegagalan mereka yang memalukan. Mereka menceritakan bagaimana dua manusia fana dengan kekuatan yang lahir dari prinsip dan keyakinan mampu mengalahkan kekuatan para dewa. Mendengar laporan itu, wajah Batara Guru yang biasanya tenang berubah menjadi merah padam. Amarahnya meledak. Kesabarannya telah mencapai batas.
Penolakan kedua empu itu kini tidak lagi ia lihat sebagai pembelaan atas sebuah tugas suci, melainkan sebagai sebuah pembangkangan yang paling lancang terhadap tatanan alam semesta dan kehendak ilahi. Cukup, suara Batara Guru menggelegar, mengguncang pilar-pilar kahyangan. Jika mereka tidak mau menyingkir dengan cara yang terhormat, maka mereka akan disingkirkan dengan cara yang paling hina. Mereka telah berani menantang takdir, dan mereka akan menuai akibat dari kesombongan mereka. Dengan amarah yang membara, Batara Guru memanggil Batara Bayu, sang dewa angin yang napasnya adalah badai, dan hembusannya mampu memporak-porandakan dunia. Bayu, perintahnya dengan suara yang dingin dan menusuk. Kerahkan seluruh kekuatanmu yang tak terbatas. Pergilah ke Laut Selatan, cabut gunung Jamur Dipa dari akarnya, dan lemparkan gunung itu tepat di atas perapian kedua empu pembangkang itu. Biarlah mereka terkubur selamanya di bawah gunung yang mereka tentang. Batara Bayu membungkuk dalam-dalam, menerima perintah itu tanpa bertanya. Ia melesat ke angkasa, lalu menarik napas begitu dalam hingga seluruh dunia seakan berhenti berputar selama sesaat. Kemudian, dengan satu hembusan yang maha dahsyat, ia melepaskan kekuatan angin yang tak terbayangkan. Badai topan raksasa menyapu permukaan Laut Selatan, menciptakan gelombang setinggi langit. Angin itu melesat menuju Gunung Jamur Dipa, mencabutnya dari dasar samudra, seolah-olah hanya mengangkat sebutir kerikil. Gunung raksasa itu terangkat ke udara, melayang di angkasa, membayangi daratan di bawahnya dengan bayangan kematian. Di padepokan mereka, Empu Rama dan Empu Pamadi merasakan getaran aneh di udara. Mereka mendongak dan menyaksikan pemandangan yang paling mengerikan. Sebuah gunung utuh terbang lurus ke arah mereka, menutupi cahaya matahari dan mengubah siang menjadi malam yang pekat. Mereka tahu inilah akhir dari perjalanan mereka. Namun, anehnya tidak ada sedikit pun ketakutan di wajah mereka. Mereka hanya saling berpandangan. Sebuah anggukan kecil menjadi pertanda pemahaman dan perpisahan. Lalu, dengan tenang, mereka kembali memusatkan perhatian pada perapian mereka. Tempat karya agung mereka yang belum selesai masih membara dengan cahaya kemerahan. Mereka memilih untuk tetap berdiri di sisi tugas suci mereka, menyambut takdir dengan kepala tegak. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan mampu meruntuhkan jiwa, Gunung Jamur Dipa menghantam bumi. Ia jatuh tepat di atas padepokan itu, meratakan hutan, menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Kedua empu sakti itu, Empu Rama dan Empu Pamadi, tewas seketika, terkubur hidup-hidup di bawah jutaan ton batu dan tanah. Pulau Jawa pun akhirnya berhenti bergetar. Ia telah kembali seimbang. Tugas para dewa telah tuntas. Namun, cerita ini belum berakhir. Meskipun raga kedua empu telah hancur lebur, semangat mereka, dedikasi mereka, dan api keyakinan mereka menolak untuk padam. Jauh di dalam perut gunung yang baru itu, di titik di mana mereka menemui ajal, perapian sakral mereka terus menyala. Bara apinya yang telah ditempa dengan kekuatan spiritual dan doa-doa tanpa henti tidak bisa dipadamkan oleh apapun di dunia ini. Api itu terus membakar, semakin besar dan semakin panas, hingga akhirnya ia menemukan jalan keluar, menembus puncak gunung, dan menciptakan sebuah kawah yang menganga ke langit. Asap putih tebal mulai mengepul dari puncaknya, laksana napas abadi dari sebuah perapian yang tak akan pernah mati. Para dewa yang menyaksikan fenomena itu dari kahyangan tertegun. Mereka sadar bahwa mereka tidak hanya memindahkan sebuah gunung, tetapi telah menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang hidup. Gunung Jamur Dipa telah tiada. Sebagai gantinya, kini berdiri sebuah gunung baru, yang di dalam jantungnya tersimpan api abadi dari sebuah pengorbanan. Maka para dewa pun memberinya nama baru, sebuah nama untuk mengenang asal-usul apinya yang tragis dan agung. Gunung itu mereka namai Gunung Merapi, yang berarti gunung yang memiliki api, sebuah pengingat abadi akan perapian suci milik Empu Rama dan Empu Pamadi. Dan konon, karena mereka telah berani menentang kehendak dewa, betapapun luhur alasan mereka, roh kedua empu itu tidak diterima di alam baka. Jiwa mereka tetap terikat pada tempat itu, menjadi penunggu dan penjaga pertama gunung tersebut.
Hingga hari ini, Gunung Merapi terus bergejolak, apinya terus menyala, seolah-olah di dalam kawahnya yang membara, roh kedua empu itu masih berada di sana, selamanya melanjutkan tugas mereka menempa sebuah pusaka agung yang tak akan pernah selesai.